kakek saya dan menghina nabi kami karena kamu nggak tahu kemuliaannya. Seandainya kamu tahu, kamu nggak berani menghinanya. Izinkan aku memegang dadamu dan berdoa kebaikan atasmu. Subhanallah, masuk Islam penghina ini, Pak. Allahu Akbar. Karena terkait dengan Emmanuel Macron ya, Presiden Prancis ya, yang lagi dikecam Timur Tengah, dan pemerintah kita juga sudah mengecamnya. Jelas ya Pak, siapapun apalagi presiden tidak boleh merendahkan agama orang lain. Betul nggak kira-kira? Apalagi presiden kan, yang bukan presiden saja nggak boleh merendahkan agama orang lain. Saya sangat terharu dengan sabda Nabi, jangan menghina Tuhan mereka, karena mereka akan menghina Tuhan. Dalam Islam itu sebetulnya tidak boleh menghina Tuhan agama lain itu. Enggak ketemu Pak, ayat satu pun, hadis satu pun Nabi mencaci Tuhan agama lain. Enggak pernah. Nabi konsisten menyampaikan la ilaha illallah. Itu ajaran fitrah. Orang tidak bisa mengingkarinya, kalimat tauhid itu. Lalu disampaikan Muhammadur Rasulullah. Lalu dilengkapi Al-Quran sebagai satu-satunya kitab suci yang masih asli 100%. Jangan menghina agama lain, karena mereka akan menghina agamamu. Jangan menghina kitab suci agama lain, karena mereka akan menghina kitab suci. Memang nggak boleh. Makanya saya kurang sependapat dengan orang Islam yang kerjanya nyaci maki agama lain. Justru itu tidak mendatangkan hidayah, justru akan mendatangkan kebencian kepada kita. Makanya saya setuju betul kalau kata Habib Syekh, namanya cucung Nabi ya Pak, kecipratan akhlaknya Nabi. Kata Habib Syekh nyontohin, ada guru ngomong sama murid, gurunya bikin garis 0,5 meter 50 cm. Guru ngomong, kata guru, bikin garis ini terlihat lebih pendek. Ya murid maju ngapus 10 cm. Murid yang lain maju ngapus 10 cm. Murid ketiga maju, dia nggak ngapus Pak, dia bikin garis 1 meter di bawahnya. Kata si murid, kalau ingin garis yang 50 cm ini lebih pendek, maka bikinlah garis yang lebih panjang 1 meter. Nah itu yang benar. Tak perlu menjelekkan orang lain, tapi cukup tunjukkan kebaikan diri kita. Allahu Akbar. Itulah sejatinya ajaran Islam tersebut. Makanya jangankan orang menghina agama kita, menghina agama lain pun tak boleh. Apalagi menghina kekasih Allah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tindak lanjut pertanyaan ini Pak dari pengajian kita yang tadi malam. Jadi bagaimana sikap kita kepada orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sikap yang benar bagi kita adalah mencontoh Rasul. Bagaimana cara Rasul menyikapi orang yang menghinanya? Rasul dihina oleh 2 Umar. Lalu Rasul berdoa, 1 Umar diazab sampai neraka, 1 Umar dapat hidayah, Umar bin Khattab. Jadi 1 Amru bin Hisam alias Abu Jahal, ya Umar juga orang manggilnya. 1 Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab dapat hidayah. Makanya orang yang menghina Islam, menghina Nabi itu kemungkinan cuma 2, diadab atau dapat hidayah. Kaidah sudah berlaku. Dulu kan ada peristiwa di Bir Maunah. Peristiwa Bir Maunah itu orang membohongi Nabi. Mereka ngaku masuk Islam. Tolong ya Rasul, kirim kami pengajar Quran. Ya senanglah Nabi. Karena yang masuk kampung itu, masuk Islam itu 4 kampung langsung. Ya kirim puluhan penghafal Quran. Ya nggak bawa pedang Pak, bawa Quran, mau mengajarkan Quran soalnya. Ternyata belum sampai tujuan, di tengah jalan dicegat di lembah. Kan kalau di bawah kayak wajan, sekelilingnya tebing semua, orang dari atas tebing, ada yang mana, ada yang gelindingkan batu. Semua sahabat penghafal Quran
mati syahid semua di situ. Satu pun tidak tersisa. Quran dicabik-cabik. Sampai Nabi itu berdemonya 30 hari. Demonya sama Allah tapi. Allahumma al'an Ri'lin, Allahumma al'an Dhakwan, Allahumma al'an Usayyah. 30 subuh, 30 hari Nabi berdoa kunut melaknat mereka. Sampai turun surat Ali Imran ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Saya terjemahkan. Laisa laka minal amri syai'un. Muhammad, ini bukan urusanmu. Ini seolah-olah negor nih Pak. Ini bukan urusanmu. Au yatuba 'alaihim, bahasa kitanya gini, saya terjemahkan pakai bahasa pasaran. Aku, kata Allah, ingin nerima taubat mereka dengan memberi hidayah mereka. Hakku, bukan urusanmu. Au yu'adzibahum, aku ingin mengadab mereka. Hakku, bukan urusanmu. Fa innahu zalimun, sesungguhnya mereka telah berbuat zalim. Nah, terkait dengan ini Nabi langsung sadar. Nabi menghentikan laknatnya 30 hari, sebulan penuh. Lalu Nabi mengharapkan hidayah kepada mereka. Akhirnya kemudian mereka mendapatkan hidayah. Sebagian dapat hidayah, sebagian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, Pak. Sudah ada contohnya itu. Dan itu menurut saya penistaan Al-Qur'an terbesar sepanjang sejarah. Karena penipuan kan dan pembantaian. Terus kasus di Taif, Nabi dilemparin tai, dilemparin kotoran, dilemparin batu berdarah-darah semua. Nabi terjatuh dipaksa bangun, dilemparin lagi. Terjatuh dipaksa bangun, dilempari lagi. Maka lantas kemudian Nabi menyelamatkan diri di kebun Rabi'ah. Terkenalnya kebun Rabi'ah. Nyumput di balik pohon kurma yang gede. Lalu Nabi nangis, Pak, sambil memeluk lututnya. Allahumma inni an asku ilaika da'fa quwwati. Nangis, ya Allah, lemah betul kekuatanku. Ya namanya kekasihnya nangis. Allah langsung ngomong sama Jibril, datengin Muhammad itu Jibril. Dia mau apa? Ya Jibril saja yang enggak punya hawa nafsu, pegel Pak, kesel. Kata Jibril, sudah tak tunggu ini Muhammad. Mau kita habisin tuh orang Taif. Kamu mau apa? Kita datangkan badai pasir, kita timbun rata mereka dengan pasir, hilang semua bangunan rumah mereka. Nabi ngegeleng. Atau kita datangkan wabah penyakit yang lebih dahsyat dari corona. Sekali libas mati semua mereka dengan wabah, nggak bisa keluar mereka dari Taif itu. Nabi ngegeleng. Kamu mau apa Muhammad? Kata Nabi Jibril, biarkan mereka menghina saya. Biarkan mereka mencaci saya, biarkan mereka menganiaya saya. Tapi saya masih punya satu harapan. Ada di antara keturunan mereka yang mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Luar biasa akhlak Nabi itu. Makanya yang dicontoh oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Itu ulamanya Pak, bukan ulama lokal, internasional. Ada dua Habib yang keliling dunia internasional. Habib Umar bin Hafidh dan Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Jadi dua-duanya ini Pak sudah memasukkan Islam ratusan ribu orang. Saking dakwahnya berakhlak. Pembuat karikatur Nabi Muhammad dan penghina Nabi Muhammad yang dari Belanda, yang diancam oleh orang Islam mau dibunuh, apalagi sama teroris kan, dicari-cari pokoknya mau ditembak, mau dibom. Beliau minta ketemu. Kaget yang menghina Pak. Yang lain membunuh saya Tuan, tapi mengapa Anda datang ingin ngajak makan bersama saya? Apa kata Habib Ali? Kamu menghina kakek saya dan menghina Nabi kami karena kamu nggak tahu kemuliaannya. Seandainya kamu tahu, kamu nggak berani menghinanya. Izinkan aku memegang dadamu.
dan berdoa kebaikan atasmu. Subhanallah, masuk Islam penghina ini, Pak. Allahu Akbar. Jadi jangan uring-uringan gitu. Inilah akhlak yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi tantangan kita itu, mengapa Emmanuel Macron menghina Nabi? Begini, Pak. Ada informasi Barat itu sangat ketakutan dengan masuknya orang Islam semakin tinggi tiap hari. Apalagi di Perancis, Pak. Angka masuk Islam itu tinggi. Jadi mereka itu harus mancing agar umat Islam itu marah dan ngebom. Agar orang takut untuk masuk Islam. Karena Islam adalah agama teroris. Ternyata itu. Sengaja kita tuh dipancing marahnya. Biar marah untuk memendung angka masuk Islam tersebut. Makanya dipancing. Tapi semakin kita menunjukkan akhlak yang mulia, berdakwah kepada mereka, justru mereka akan semakin beriman kepada Allah. Apalagi Perancis. Negara di Eropa ada dua yang angka masuk Islamnya tinggi sekali. Perancis dan Rusia. Tinggi sekali angka masuk Islamnya itu. Tiap hari ada orang masuk Islam. Nah ini yang mereka takuti. Gimana caranya biar kebendung? Pancing emosinya orang Islam itu. Kalau orang kepancing emosi kan ngebacok. Kalau dengan bacok kan masuk penjara, logikanya kan begitu. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ini yang mereka pancing sebetulnya. Oke, satu lagi ini untuk melengkapi jawaban, karena ini penting untuk disampaikan agar kita ini tidak terprovokasi. Akhirnya saling menyalahkan antar sesama kita. Yang ribut di Perancis kita ikut-ikutan akhirnya. Akhirnya menyalahkan sesama anak bangsa. Jangan. Ada pengemis Yahudi. Buta lagi, kata Abu Bakar As-Siddiq sama anaknya Aisyah. Setelah seminggu Nabi wafat, dia ngomong, Aisyah, apa sunnah Nabi yang belum aku kerjakan? Kata Aisyah, ayah adalah orang yang paling lengkap mengamalkan sunnah Nabi. Jadi nggak ada yang tertinggal. Tapi masih ada satu dikecualikan. Apa itu? Di ujung gang itu ada pengemis buta. Tiap hari oleh Nabi dikasih makan. Nah sejak Nabi wafat seminggu, ia belum didatengin tuh pengemis buta. Baik, kata Abu Bakar, aku lanjutkan. Begitu Abu Bakar menjumpai pengemis buta, Pak, kaget beliau. Pengemis ini orang Yahudi yang sambil ngemis ibarat orang ngamen, nyanyiannya itu melaknat Nabi. Muhammad pembohong, Muhammad pendusta, Muhammad mesum, terus diulang-ulang. Pikir Abu Bakar yang kayak gini dikasih Nabi makan. Kalau bukan karena Nabi melakukannya, sudah tak jitak orang ini, kata Abu Bakar. Daripada ngasih makan. Sudah buta, agamanya Yahudi, mencaci maki kekasih Allah. Sudahlah, karena melanjutkan sunnah, dipaksa-paksa dijejel. Nyuapin pengemis buta itu. Si pengemis buta nanya, lo siapa? Saya adalah orang yang biasa menyuapimu tiap hari. Bukan, ngebentak pengemis. Udah buta, belaga. Bukan, yang biasa nyuapin saya nggak kayak kamu. Emang bedanya apa, kata Abu Bakar? Karena yang biasa menyuapi saya, dia lembutkan dulu rotinya sampai benar-benar lembut, disuapkan ke mulutku pelan-pelan, dan dia tidak akan meninggalkan aku hingga aku kenyang. Allahu Akbar. Nangis Abu Bakar. Loh, mengapa anda nangis, Tuan? Yang biasa menyuapi anda adalah orang yang tiap hari anda hina dan anda caci maki, dan dia sudah wafat sejak seminggu kemarin. Makanya dia nggak bisa nyuapin anda lagi. Si pengemis langsung ambruk, jatuh pingsan. Bangun dari pingsan, langsung mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mukmin dia. Nah ini unik, Pak, menurut saya. Ini yang harus didakwahkan oleh orang Islam itu. Makanya saya lebih setuju, ada yang mengatakan daripada bicara memerangi Amerika, lebih baik datang ke Amerika dakwah kalau sanggup. Daripada bicara memerangi Cina, lebih baik datang ke Cina, ajak mereka masuk Islam.
Kalau sanggup. Karena mengapa? Kebenaran tidak bisa ditolak oleh siapapun. Ini akhlak Nabi. Saya sih, perspektif saya sedemikian rupa. Ketika ada yang menghina agama kita, menghina Rasul kita, kitab suci kita tunjukkan akhlak Islami. Ya boleh kita bersikap tegas. Kalau dalam negeri kan negara hukum. Adukan, Pak. Namanya penistaan kan? Adukan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan menciptakan permusuhan yang baru. Baik, demikian jawaban atas pertanyaan. Mudah-mudahan yang tanya puas, nanti silakan ditonton di YouTube. Baik, kita buka pertanyaan. Bagi yang bungkam ketika melihat kemaksiatan terus merajalela, maka orang-orang begini perlu kita doakan. Didoakan jadi apa? Wakil presiden. Ya, sekali lagi saya ulangi. Kalau ada orang bungkam melihat ulama ditusuk, tidak ada komentar, melihat kezaliman hukum tidak ditegakkan secara adil, dia tahu, dia melihat, dia punya kekuatan, tidak ada kicauan, kemudian nabinya dihina, dia tidak ada komen, kita doakan orang begini jadi wakil presiden. Wakil presiden. Video itu nggak bagus ya. Dan itu ustadz yang bicara di situ dia sudah su'ul adab, sudah rusak adabnya. Karena begini, Nabi boleh saja kita tidak beli produk orang, tapi Nabi tidak pernah mengajarkan boikot. Kalau kita mau ngeboikot bahaya, Pak. Karena produk produksi buat orang kafir itu bukan cuman Aqua, HP. Masalahnya apa, mau HP mau diboikot juga, kan begitu ya. Yang lain-lain juga begitu. Jadi sebetulnya begini, solusinya bukan memboikot produk. Saya lebih suka solusinya berdakwah. Karena mengapa? Kekuatan ekonomi kita belum ada. Kekuatan ekonomi kita belum ada. Justru kita harus kuat terlebih dahulu sebetulnya. Dan nggak ngaruh sama sekali. Bagi mereka tidak pengaruh sama sekali yang sedemikian rupa. Apalagi kita masih rata-rata produk impor semua. Kayak contoh misalnya begini. Mohon maaf betul, kita belanja di toko 212 misalnya, Pak. Tapi produk di sana kan Unilever semua. Apa bedanya Unilever sama Danone? Sama kan? Odol ada, ya merek Unilever semua sama saja. Akhirnya kita mempersempit diri. Itulah mengapa Nabi dulu, Pak, belanja beras, belanja gandum sama orang Yahudi. Saya agak sulit kalau ditanya ada dalilnya nggak, Ustadz? Kita memboikot produk non Muslim, tidak punya dalil kita. Karena Nabi saja beli gandum sama orang Yahudi. Yahudi itu permusuhannya paling tinggi dengan orang Islam. Itulah mengapa urusan muamalah tidak boleh dibatasi oleh agama, tidak boleh. Tapi kalau kalimatnya begini, belanjalah di warung tetanggamu sendiri. Itu bagus. Itu bukan persoalan agama, Pak, moral, akhlak ini. Jadi kita belanja di Indomaret, tapi tetangga kita nggak pernah kita beli. Itu kan salah. Kecuali kalau tetangganya kemahalan jualan kadang-kadang. Terus udah kemahalan judes pula umpama ini kan. Tapi yang saya setuju dengan konsep belanjalah di warung tetangga sendiri. Jangan jauh-jauh. Itu benar. Tapi kalau solusi boikot, apa yang mau kita boikot? Mobil kita beli keluar, handphone kita beli keluar. Apa yang mau kita boikot? Jadi memang betul Islam tidak mengajarkan boikot itu. Tapi kalau itu pendapat pribadi, jangan diatasnamakan pendapat agama. Tapi pendapat pribadi boleh. Tapi kalau diatasnamakan pendapat agama, dia harus ada dalil. Mana Qur'annya, mana hadisnya. Tapi yang salah dari komentar ustadz yang bersangkutan itu, dia menghina wakil presiden itu, Pak. Itu yang salah. Mengapa? Itu sudah dosa. Satu, dia menghina penguasa, pemerintah. Kita tidak boleh menghina pemerintah itu. Siapapun pemerintahnya tidak boleh. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Saya ulang lagi, barang siapa yang menghina pemerintah, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Tapi mengkritik pemerintah boleh. Karena Indonesia ini negara paling demokratis. Kalau di Saudi Arabia mengkritik pemerintah, kena bunuh kita. Kalau di Timur Tengah kita mengkritik pemerintah, ditangkap, dieksekusi mati.
Tapi kalau Indonesia negara paling bebas, boleh mengkritik, tapi jangan menghina. Karena video itu saya lihat dia sudah menghina Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Satu, yang kedua beliau ulama. Beliau ulama. Yang ketiga beliau orang tua. Umurnya sudah lanjut usia. Coba begini, Pak. Walaupun Pak Haji Jamal salah umpamanya. Terus saya menghina beliau. Apa kata orang Sudurian ini? Kurang ajar Parman itu. Enggak sopan sama orang tua. Jadi menurut saya di video yang sudah saya tonton, karena dia sudah menghina Kiai Ma'ruf Amin, 3 dosanya. Menghina penguasa, menghina wakil presiden, ya, menghina ulama, dan menghina orang tua. Itu tidak boleh yang sedemikian rupa. Jadi itu termasuk caci maki, dan itu jangan dikembangkan, apalagi oleh ustadz, ya. Apalagi oleh seorang ustadz, tidak boleh dikembangkan sedemikian rupa. Cuman bapak-bapak yang nggak nonton videonya nggak usah nonton lah. Nggak enak Pak ngedengar nontonnya. Saya barusan tadi ngeliat, waduh, ini parah sekali sedemikian rupa. Jadi maksud saya begini, yang ngomong salah itu Emmanuel Marcon. Tapi kok yang dicaci maki Kiai Ma'ruf Amin kan salah. Sedangkan pemerintah kita sudah mengecam, presiden itu sudah mengecam perkataan Emmanuel Marcon. Itu maksud saya. Jadi jangan sampai yang salah orang tok kita nyalahin tetangga sendiri, kan nggak benar tuh. Jangan sedemikian rupa. Terus begini, sekali lagi, kalau tentang muamalah kita tidak dibatasi oleh agama. Tapi ada satu perspektif yang saya sangat suka Pak sebetulnya, yakni tentang kekuasaan atas tanah. Kekuasaan atas tanah itu milik Allah. Maksudnya saya begini, di Lampung ini tanahnya luas, tapi yang menguasai tanahnya 3 cukong Pak. Sugar Group, Gunung Madu, Bumi Waras. Saya mengandaikan ke depannya, sedangkan rakyat Lampung begini, sedangkan penguasanya selalu tergadaikan kan oleh kekuasaan modal ini tadi. Saya berharap ke depannya, entah presiden zaman kapan ya, saya mau semua tanah-tanah itu diambil alih oleh negara semua, kasih ke PTPN, dan suruh mempekerjakan masyarakat lingkungan terdekat perusahaan semua. Insya Allah sejahtera. Mengenang kelahiran Nabi. Mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti dikumpulkan bersama Nabi. Allahumma amin. Sabda beliau, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cinta. Jadi siapa yang kita cinta, maka kita akan bersama dengannya di akhirat nanti. Saya mau tanya, ibu-ibu aja ya Pak, karena ibu-ibu paling jauh dari saya. Bu, di akhirat nanti milih tetanggaan sama Nabi atau sama Jupe? Nabi apa Jupe? Nabi ge. Kalau tetanggaan sama Nabi ada garansi pasti masuk surga. Tapi kalau tetanggaan sama Jupe, wallahu a'lam. Kalau Jupe masuk surga, syukur kita ikut ke surga. Tapi kalau Jupe masuk neraka, repot. Jupe mah enak, waktu dikejar api neraka nyanyi dia. Apa kata Jupe? Is okay wai aku rapopo. Padahal sudah gosong. Nah kita mau nyanyi apaan? Tapi kita doakan mudah-mudahan Jupe masuk surga. Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua, enggak salah kita mencintai Nabi. Karena Nabi ini bukan orang sembarangan, kekasih Allah. Maka disebutkan dalam hadis qudsi, ya Muhammad, ittakhastuka habiban kama takhastu Ibrahima khalilan. Kata Allah, wahai Muhammad, aku jadikan engkau sebagai kekasih sebagaimana aku menjadikan Ibrahim pun sebagai kekasih. Ini terjemahan bahasa Indonesianya sama, tapi Arabnya beda Pak. Ittakhastuka habiban. Nabi itu disebut dengan Habibullah. Sedangkan Ibrahim kekasih juga. Kama takhastu Ibrahima khalilan. Sama Nabi kita nyebutnya Habiban,
Sama Ibrahim menyebutnya khalilan. Jadi Nabi Muhammad itu Habibullah, sedangkan Ibrahim Khalilullah. Artinya sama, tapi derajatnya berbeda. Habib lebih tinggi daripada Khalil. Habibullah itu Nabi kita, Khalilullah itu Nabi Ibrahim. Jadi kalau pengen tahu siapa manusia yang paling dicintai Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia yang paling dicinta. Jadi malam ini kita menyebarkan cinta, menggalakkan cinta, menggembirakan cinta kepada manusia yang paling dicinta oleh Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya Pak, tumbuh terus rasa cinta kita kepada Nabi. Allahumma amin. Cuman begini Bapak Ibu, saya perlu kasih ingatkan dikit ini. Kalau orang mencaci Nabi, kalau orang menghina Nabi kita, yang stres jangan kita, cukup yang menghina yang stres. Tak ulang ya. Kalau ada orang menghina Nabi kita, yang stres jangan kita. Biarkan yang menghina saja yang stres. Karena begini, kalau orang menghina Nabi, maka yang marah adalah kekasihnya, Allah Azza wa Jalla. Cobalah ibu-ibu, bu, sama suami cinta enggak? Cinta? Kok jawabnya pelan ya Pak? Kayaknya ibu-ibu kurang cinta sama bapak-bapak nih. Bu, sama suami cinta tidak? Cinta. Ya kalau Mak Halimah nggak punya suami lagi, sudah wafat Pak Hajinya. Jadi begini, kalau suami ibu dihina orang, marah tidak? Marah dong. Kekasihnya dihina, apalagi Allah kekasihnya dihina, maka Allah yang murka dengan cara Allah. Jangan jadi yang stres, jangan kita, yang ngamuk jangan kita. Saya ambil contoh sederhana Bapak Ibu. Dulu ada dua Umar ini menghina Nabi, mencaci Nabi. Umar yang satu diadab, Umar yang satu dapat hidayah. Makanya orang yang menghina Nabi kemungkinan ada dua. Satu diadab, satu dapat hidayah. Itu kemungkinannya. Ya kalau dia taubat, berubah, dapat hidayah, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, maka dia diadab. Itu urusan Allah. Kan sudah banyak contoh orang yang menghina Nabi. Pernah nonton film Titanic? Titanic itu kalau bahasa Inggrisnya Titanic. Ya kan bahasa Inggrisnya Titanic itu. Kita nyebut bacanya aja Titanic. Mengapa kapal Titanic tenggelam? Apa karena di sana banyak judi? Banyak di kapal yang lain judi enggak tenggelam. Apa di kapal itu banyak orang berzina, kumpul kambing? Banyak di kapal yang lain orang kumpul kebo, enggak tenggelam. Apa di sana banyak orang yang minum khamar, minum minuman keras? Banyak di kapal pesiar yang lain orang minum minuman keras. Tapi mengapa Titanic doang yang tenggelam? Asalnya begini Pak. Wartawan Inggris tanya kepada perancang kapal Titanic, Insinyur Thomas Anders, Tuan, apa hebatnya kapal ini? Kata Thomas Anders, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Besongong. Tuhan saja nggak bisa menenggelamkan. Oke, kita jajal, kata Allah, tumburin ke gunung es, tenggelam. Apa sebabnya? Menghina Allah. Di Inggris ada 4 remaja pamit sama ibunya mau wisata. Mak, bahasa kitanya mau jalan-jalan, naik mobil sedan, liburan sekolah. Kata emaknya, hati-hati di jalan, semoga Tuhan bersama kalian. Apa jawab anaknya? Mak, kalau Tuhan mau ikut kami enggak muat mobilnya. Karena sedan cuma 4 kursi tempat duduknya. Jadi kalau Tuhan mau ikutan tuh di bagasi.
nyelimpet dekat tas-tas kami. Mobil jalan di jalan bebas hambatan, pecah ban, melanting, kelindes tronton, remak empat-empatnya mati. Cuman bagasi utuh, tidak lecet sama sekali. Allahu Akbar. Allah jajal, Pak. Ada artis terkenal zaman bien, Marilyn Monroe. Saya sih nggak tahu lagu Marilyn Monroe kayak apa. Cuman ada nyanyian jadi Jaja Miharja. Walaupun Madonna cantik. Pernah ingat lagu aja, Pak? Marilyn Monroe juga cantik. Nah, itu Jaja Miharja, betul ya? Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik. Gara-gara ingat lagu itu, oh itu Marilyn Monroe. Marilyn Monroe itu artis internasional. Ketika orang diingatkan, ingat Tuhan, apa kata dia? Saya nggak butuh Tuhan. Karena mungkin saya lebih kaya daripada Tuhan. Astagfirullahaladzim. Besok paginya Pak asisten ngetok kamar hotel, nggak dibuka-buka, begitu dimasuk ke dalam sudah mati dalam keadaan jengking. Na'udzubillah. Itulah akibat menghina Allah, menghina Rasulullah. Makanya kemarin ada penghinaan beberapa tahun yang lalu. Orang bikin karikatur Nabi Muhammad, diterbitkan di majalah Charlie Hebdo. Yang lain marah-marah. Beda dengan cucung Nabi, namanya Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Beliau minta ketemu sama yang bikin karikatur. Yang bikin karikatur dua. Beliau minta ketemu. Begitu ketemu, apa kata yang bikin karikatur? Tuan, orang marah-marah pengen bunuh saya. Tapi mengapa Anda ingin ketemu saya, malah ngajak saya ngobrol makan bareng? Apa kata Habib Ali Al-Jufri? Anda menghina kakek saya. Itu cucung Nabi soalnya. Dan Anda menghina Nabi kami karena Anda nggak tahu siapa dia. Seandainya Anda tahu siapa dia, Anda tidak akan pernah berani menghina dia. Dipegang dadanya, si penghina langsung masuk Islam. Allahu Akbar. Jadi kata Habib Ali, orang menghina kekasih Allah, jangan kita yang sedeng, jangan kita yang stres. Serahkan pada Allah. Kemungkinan cuma dua. Ada dua Umar yang menghina Allah. Satu Umar dapat adab, yang satu Umar dapat hidayah. Mudah-mudahan semua orang-orang yang menghina Nabi kita dapat hidayah semua. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Dua dapatnya. Sekarang tiga. Sesuai dengan tema kita di depan, yang di jalan itu meningkatkan, meneladani akhlak Nabi. Banyak akhlak Nabi itu Bapak Ibu. Cuman kalau tak ceramahin semua ya kepanjangan. Hari ini satu saja tentang akhlak itu. Ada satu akhlak Nabi yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, yang harus kita contoh. Apa itu? Siddiq. Sifat wajib yang pertama, jujur, pintar sekaligus benar. Karena Indonesia ini banyak orang pintar tapi tidak benar. Iya apa iya? Iya apa iya? Ini jujur-jujuran, ya mungkin termasuk saya. Karena begini Bapak Ibu, mengapa kita butuh orang benar? Indonesia ini nggak butuh lagi orang pintar, udah kebanyakan. Yang dibutuhkan Indonesia orang baik, orang benar. Ada orang goblok nggak benar, ada orang pintar nggak benar. Agak mending yang goblok nggak benar. Kalau orang goblok nggak benar Pak, paling nyuri kotak amal masjid. Enggak, Nurul Salam pernah nggak hilang kotak amal? Oh pernah ya. Nah itulah kerjaan orang goblok nggak bener. Al Hikmah itu pernah mungkin sekitar 6 juta Pak, hilang isi kotak amal. Makanya takmir masjid sekarang pintar, tiap Jumat ngitung. Jadi yang nyuri kotak amal nyurinya hari Sabtu. Begitu dibuka tinggal kerincingan doang. Rasain lo goblok, kan begitu.
Ya itulah kerjaan orang goblok kalau nggak benar, maling kotak amal. Berangkat ke masjid bawanya sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Itu orang goblok nggak benar. Ya paling banter Pak, naik-naik dikit karena orang goblok nggak benar, maling motor di masjid. Agak berani tuh. Mohon maaf Pak Haji Huzairin ya. Subhanallah. Teman saya kasih tahu Bapak Ibu, ada orang hilang motor salah Pak, nanya ke saya, Ustadz motor saya hilang, bisa nggak dikeker, kata dia. Motornya sudah keluar Bandar Lampung apa masih di dalam kota? Emang gua dukun? Saya ini bukan dukun. Cuman kalau minta solusi tak kasih tahu solusinya Pak, kata saya. Apa solusinya? Sholat duha 2 rakaat, lalu berdoa. Kalau bisa wasiran baca surat Alam Nasrah dulu 7 kali ya. Habis itu berdoa, doanya begini saya ajarin. Baca at-ta'awud, a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jadilah. Lalu berdoa bunyinya begini. Ya Allah, kalau motor itu masih punya saya, pulangin. Kalau masih rezeki saya. Tapi kalau bukan rezeki saya lagi, ganti dengan yang lebih besar. Allahumma amin. Mantap. Itu baru benar Pak, yakin. Kalau nggak pulang motor, Allah ganti mobil itu. Sama kalau hilang istri. Kalau hilang istri doanya begini, ya Allah, kalau istri itu masih jodoh saya, pulangin. Tapi kalau bukan jodoh saya, ganti dengan yang lebih baik lagi. Beuh. Ini doanya Sule ini Pak. Makanya Sule dapat Natalie Holzer. Dulu Pak Bakar juga minta diajarin kayak gitulah sebenarnya. Subhanallah. Makanya langsung makbul lah buat Pak Bakar. Dia pengen nyontoh saya soalnya. Subhanallah. Saya muda-muda begini Pak, kalau urusan begitu mah lebih mantap. Allahu Akbar. Itu rumus dalam berdoa. Balik lagi. Jadi kalau orang goblok nggak benar, ada mafsadat, tapi nggak besar betul. Tapi kalau orang pintar nggak benar Pak, hancur negara kita ini. Lihat ini kopit ini Pak. Kan banyak orang mak jelas apa kopit benar apa enggak ya. Ya kalau COVID ada, tapi ibarat kata siapa itu Ebit GAD, setiap bencana itu masih ada tangan-tangan kotor yang memanfaatkan yang enggak COVID tapi dikopitkan. Padahal matinya biasa aja Pak, kena serangan jantung, COVID katanya. Karena ngapa proyek? Ini yang jadi persoalan. Walaupun kita tetap percaya COVID itu ada. Tapi Mbak Yau yang pintar-pintar nih jangan ngakalin orang awam. Cobalah Indonesia ini Bapak Ibu, negara yang anggaran APBN pendidikannya 20%. Pendidikan kita 20% dari APBN per tahun. Itu kalau diuangkan 400 triliun. Bu, 400 triliun itu nolnya berapa? Enggak tahu, yakin dah enggak tahu. Coba jajal tulis di kalkulator, enggak muat kalkulator. Saking banyaknya Pak. Tak hitung-hitung nolnya 14. Itu dengan uang 400 triliun itu, kalau di benar-benar buat pendidikan, saya yakin sekolah gratis dari PAUD sampai sarjana, yakin saya. Kalau duit itu memang buat pendidikan. Saya ingat zaman Pak Harto dulu Pak, SPP 1000 sebulan, sambil ngiler aja kebayar kita sekolah. Tapi zaman sekarang, Masya Allah, ada SMK itu bayarnya 15 juta, mahal sekali. Belum tentu jadi apa-apa anak kita. Makanya kalau zaman dahulu banyak anak banyak rezeki, betul itu. 10 anak diajak ke kebun semua, kelar kebunnya, nggak perlu bayar orang. 10 anak nyangkul di sawah, nggak pakai sapi lagi ngebajak, anaknya cukup. Zaman dulu. Tapi zaman sekarang jajal Bapak Ibu, punya anak 10 pecah pala. PAUD mahal, SD yang mahal bukan sekolahnya Pak, SPP-nya bukan, Android-nya yang mahal,
HP-nya, pulsanya, jajannya, SMP-nya, apalagi SMA, belum uang bangunan. Saya juga bingung, apalah yang bangun sekolah itu orang tua. Jadi makanya mahal pungutan pendidikan itu. Uang 400 triliun itu Bapak Ibu kalau dipakai buat ngegaji guru, itu saya kalkulasi guru honor paling kecil 5 juta gajinya sebulan. Guru honor, guru ngaji 10 juta sebulan. Nunggu saya jadi presiden dulu kayaknya ya Pak ya. Mudah-mudahan saya jadi presiden. Allahumma amin. Boro-boro jadi presiden, nyalon ketua RT aja nggak dipilih orang Pak. Allahu Akbar. Artinya begitu Bapak Ibu. Makanya saya ingat perkataan Gus Dur. Gus Dur itu gitu-gitu Pak, pimpinan kita. Dan beliau itu waliullah. Gara-gara Gus Dur orang OPM nggak mau lagi nembakin orang Islam di Papua. Gara-gara Gus Dur banyak orang Chinese masuk Islam. Besok hari Kamis Pak, di rumah ada orang Chinese masuk Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan hidayahnya. Allahumma amin. Pekan yang lalu di Masjid Baru Tanjung Seneng itu, Masjid Durian apa Gang Arjuna itu Pak, masuk Islam Jerry. Masuk Islam. Subhanallah. Yang ada jamaah tablik lagi khurut 3 hari, lalu pindah ke sini ya. Itu masuk Islam juga. Saya jadi ingat perkataan Gus Dur. Kata Gus Dur, bangsa di dunia ini dibagi menjadi 4 golongan. Apa saja itu? Satu, ada bangsa yang sedikit bekerja, ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Ini Nigeria, Somalia. Lo ngapa? Karena lapar Pak, kurang makan. Orang kalau kurang makan banyak ngomong, lemes. Makanya saya sebelum kesini tadi makan dulu biar enak ngomongnya. Bangsa Somalia, Nigeria, Afrika itu banyak yang kelaparan. Makanya mereka sedikit bicara plus sedikit bekerja. Yang kedua, ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ini Jepang, Korea. Maka Jepang itu negaranya seujung kelingking kalau di peta dunia. Tapi mereka raja di dunia. Bahkan pernah menjajah. Dulu sekutu itu Pak, amburadul, hancur gara-gara Jepang di perang dunia. Kalau enggak Hiroshima, Nagasaki dibom, kalah sekutu itu. Kecil dia, tapi sedikit bicara, banyak bekerja. Korea itu negara jajahan. Inggris menjajah, Jepang menjajah, Cina menjajah. Negaranya kecil, tapi karena dia sedikit bicara, banyak bekerja, maju Korea. Yang ketiga, ada bangsa yang banyak bicara juga banyak bekerja. Ini Amerika, Cina. Orang Cina itu banyak ngomong, kerjaan banyak. Di Cina Bu, bikin flyover semalam selesai. Semalam loh Pak. Kita masa tahun bikin flyover, mati semua usaha dagang di samping itu. Tapi jadilah dibikinkan flyover. Kalau wali kota nggak bikin flyover, macet Bandar Lampung ke depannya, yakin saya. Jadi harus visioner pemimpin itu, tahu apa kebutuhan di masa yang akan datang. Amerika banyak bicara tapi banyak bekerja. Kalau mau tahu siapa yang paling banyak ngomel berdebat, ya Amerika. Tapi mereka paling banyak bekerja. Maka mereka menguasai dunia. Nah, ada bangsa yang nomor 4. Bangsa yang banyak bicara tapi sedikit bekerja. Ini bangsa mana? Bukan. Ini bangsa India Pak, bukan Indonesia. Bangsa India itu ngomongnya banyak, kerjanya dikit. Makanya Bapak Ibu kalau nonton film India paling pegel kan? Lama betul film India itu. Kebanyakan ngoceh. Orang India tuh apa-apa dinyanyiin, senang nyanyi, susah nyanyi, nikah nyanyi, cerai nyanyi, makan nyanyi, ngising nyanyi, tumpah iwae, lumah iwae. Pak Yadi aja yang menerjemahkan, jangan saya ya. Allahu Akbar.
Terus Gus Dur ditanya, Gus, kata orang, Indonesia masuk yang mana? Nomor 1, 2, 3 atau 4? Kata Gus Dur, Indonesia masuk yang nomor 5. Apa itu Gus? Apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda. Iya juga ya Pak. Ngomongnya pakai semen 1000 sak, dirapnya tuh prakteknya semen cuman 300 sak. Nah, kerjaan Indonesia nih. Iya juga ya. Maka kalau ada satu sifat Nabi yang harus kita contoh, nih siddiq, pintar sekaligus benar. Kita membutuhkan generasi yang pintar sekaligus generasi yang benar. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang pintar sekaligus benar. Allahumma amin.